Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya panggilnya apa ya? Teman. Oh, teman-teman, oke. Saya juga biar tetap awet muda ya. Karena kalau saya itu sudah sudah tidak balita lagi, bahkan sudah di atas balita. Jadi sudah lebih dari 50 tahun lagi. Tak kenal maka tak beda. Kalau sekarang kan gitu, tak kenal maka tak saya. Sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Nama saya Soleh. Lengkapnya Soleh Anwari dari DP3AP2 daerah Istimewa Yogyakarta. Ada yang tahu DP3AP2 singkatannya? Tahu. Coba apa? Yang tahu apa? Ya, oke, yang tahu angkat tangan coba. Dapat buku lagi, Pak. Dapat. Oh. Bisa dapat, Pak. Ya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, terima kasih tepuk tangan. Betul, jadi saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada yang tahu tempatnya di mana? Yogyakarta. Nah, jadi alamatnya itu di Jalan Utara Raya Mataram nomor 31 Jakarta, persisnya di sebelah selatannya Universitas Gadjah Mada. Di Badra, persisnya di sana karena nanti berkaitan dengan slide saya yang terakhir tadi ada dia. Apa teman-teman harus tahu informasi? Baik, teman-teman sekalian, sebelum masuk pada materi yang perlu saya sampaikan, kalau kemarin diminta terkait dengan mapping main terkait dengan HKSR, tapi nanti akan kita mulai dari permasalahannya dulu. Kita mulai dari permasalahan itu, tapi ini jam rawan gitu. Jadi jam rawan itu biasanya kalau sudah dari pagi, tadi siang sudah istirahat, apalagi sudah makan jam 13, jam 14 itu pasti jam ngantuk. Saya minta waktu sebentar boleh? Boleh. Kalau boleh, tolong berdiri dulu. Saya mau lihat kalau bisa berdiri. Jadi semua nanti kita coba konsentrasi atau tidak, atau sudah mulai pikirannya mengerjakan tugas atau mungkin di rumah dan lain sebagainya. Oke, semuanya angkat tangan kanan, yang angkat tangan kiri, dua-duanya diangkat di atas semua. Oke, ya, ikuti apa yang saya sampaikan. Semuanya sudah rileks. Oke, rileks semua. Silakan pegang dagu. Ada yang pegang dagu? Konsentrasinya mana? Oh, alhamdulillah semuanya dagu semua. Berarti konsentrasinya masih bagus. Terima kasih, silakan duduk. Saya yang ini sudah untuk tes konsentrasi saja, ternyata hampir semua masih pegang dagunya. Baik, langsung masuk saja. Jadi di sini ada pernikahan dini di daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa saya masuk di pernikahan dini? Tapi supaya tahu permasalahannya seperti apa, terus kemudian kita harus seperti apa. Baik, kita masuk seperti itu, monggo langsung slide-nya mohon bantuan untuk lanjut. Teman-teman sekalian, jadi sesuai dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 itu ada pengertian terkait dengan masalah pernikahan atau perkawinan, bahwa pernikahan atau perkawinan itu baru boleh dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di usia berapa? 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, di mana kalau sebelumnya di Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu perempuan itu ada di usia
16 tahun. Membutuhkan berapa waktu untuk pemerintah untuk menaikkan usia pernikahan? Membutuhkan waktu 45 tahun. Hanya untuk menaikkan 3 tahun dari 16 menjadi 19 tahun. Itu bisa kita bayangkan. Berarti betapa kemudian memang permasalahan kaitan dengan kesehatan reproduksi, permasalahan terkait dengan pernikahan di bawah umur itu masih lanjut. Ini undang-undangnya, kemudian lanjut lagi. Saya kira itu kemudian sebenarnya teman-teman semua bahwa tidak hanya di provinsi, tetapi di kabupaten kota semua sudah mempunyai regulasi terkait dengan pencegahan perkawinan usia anak atau pencegahan perkawinan usia dini. Ada peraturan wali kota, ada peraturan bupati, itu bahkan ada yang tahunnya dari tahun 2015. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Ya, ini gambarannya. Teman-teman juga biar tahu bahwa dispensasi nikah itu berarti pengajuan permohonan untuk menikah di bawah usia 19 tahun. Itu di daerah istimewa Yogyakarta kondisinya masih seperti itu. Dari 2020 itu sangat tinggi, yaitu 948. Oke, memang kemudian mulai ada penurunan sampai dengan 2024 angkanya masih di angka 421. Kalau kita lihat atau kita bilang itu kan DIY itu luas apa? Berarti kalau hanya 421 kan sedikit. Tapi adik-adik atau teman-teman bisa bayangkan 421 pernikahan di bawah usia 19 tahun. Nanti kita akan lihat resikonya seperti apa, dampaknya seperti apa. Oke, ini gambaran kita jalan. Ya, satu slide dulu selanjutnya. Ya. Yang laki-laki bisa dilihat, saya nggak usah bawa lagi. Ada yang umurnya baru 14 tahun sudah menikah. Umur 15 tahun juga sudah ada yang menikah. Itu gambaran kondisi tahun 2024 seperti itu. Yang perempuan bahkan usianya lebih rendah lagi. Jumlahnya juga lebih banyak. Dan kemudian ini di sini umur 13 tahun itu sudah ada yang menikah. Ini datanya data valid karena ini data dari Kementerian Agama Indonesia dan SDM Yogyakarta. Bisa kita bayangkan. Nanti ada kaitannya. Kenapa kok kemudian ini bisa terjadi? Umur 13, umur 14, kemudian adik-adik kita atau saudara-saudara kita itu sudah kemudian melakukan pernikahan atau perkawinan. Oke, lanjut. Ini di triwulan pertama 2025 itu posisinya sudah perkawinan anak yang laki-laki sudah 25, yang perempuannya sudah 53. Jadi memang jumlahnya itu akan selalu banyak perempuannya. Dan kemudian kalau kita lihat di donanya itu di umur 15 tahun itu ada jumlah totalnya ada 5 orang. Itu bisa kita bayangkan. Kalau seperti itu nanti permasalahannya akan sangat kompleks. Oke, lanjut. Nah, nanti apa hubungannya? Kenapa kemudian saya mengambilkan kasus perceraian? Kasus perceraian itu di tahun 2019 itu ada yang di angka 5.817. Ya. Jadi kalau kita berbicara di DIY itu, teman-teman semua, peristiwa nikah dalam 1 tahun itu rata-rata di angka 19.000 sampai 20.000. Dan nanti kemudian bisa kita lihat peristiwa cerainya itu ada di angka 4.000 sampai dengan 5.000. Coba kita hitung persentasenya. 20.000 peristiwa nikah, kemudian 5.000 peristiwa cerai. Berarti ada berapa persen? Hampir 25% itu peristiwa pernikahan itu kemudian ada peristiwa perceraian 25%. Bisa kita bayangkan 25% itu kemudian melakukan perceraian. Nah, yang lebih menarik lagi di slide selanjutnya. Nah,
ada kasus cerai talak, ada kasus yang disebut dengan cerai tunggal. Ada yang tahu perbedaannya? Yang mengajukan beda. Ya. Kalau itu kalau talak itu yang mengajukan pihak laki-laki, kalau cerai tunggal itu yang mengajukan perceraian perempuan. Oke, berarti namanya siapa? Nana, oke, enggak Nana, terima kasih. Ya, Nana, oke. Betul. Jadi teman-teman semua bahwa kemudian di sini ada data yang menunjukkan bahwa dari 4.800-an kasus perceraian di tahun 2024 itu 3.700-nya itu adalah gugat cerai atau cerai gugat. Cerai gugat atau gugat cerai itu berarti perempuan yang mengajukan. Nah, ada apa di dalam keluarga itu? Kalau tadi di undang-undang itu sudah menyebutkan bahwa pernikahan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia sejahtera atas dasar ketuhanan, bahwanya yang ada di dalam undang-undang punya seperti itu, dan kekal. Tapi kenyataannya di tengah perjalanan justru yang mengajukan perceraian itu bukan laki-laki yang menceraikan, tetapi perempuan yang mengajukan perceraian. Ada apa di dalam keluarga ini? Pasti ada permasalahan gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya, nanti lebih pada fokus pada apa istilahnya, pada KSN. Oke, di sini kita lihat 3 faktor besar penyebab terjadinya perceraian itu. Yang paling banyak adalah karena perselisihan yang terus-menerus. Berarti di dalam keluarga itu tidak terjadi rasa saling menyayangi, tidak terjadi kebahagiaan, tetapi kemudian orang bilang menjadi neraka. Akhirnya pertengkaran yang terus-menerus, akhirnya perceraian. Ini yang perlu kita lihat di situ. Kenapa nanti sampai ke situ? Oke, kita lanjut saja. Kalau kita sepintas, memang kemudian faktor penyebab pernikahan usia dini itu bisa jadi karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Tetapi faktor ekonomi atau kemiskinan ini kalau di daerah istimewa Yogyakarta sebenarnya sudah sedikit. Lebih pada apa? Lebih pada kemudian di nomor 4. Di nomor 4 inilah kemudian perilaku yang remaja yang berpengaruh pada budaya negatif. Teman-teman sekalian, kami sering di tahun 2020 itu juga melakukan kajian terkait dengan pernikahan usia anak. Kemudian kita melihat dari penyebabnya, dan kemudian kita juga mendalami permasalahan kesehatan reproduksi remaja itu ada di mana. Kalau pada tahun baru, malam tahun baru, itu kemudian kita coba melakukan pengecekan ke apotek dan toko modern yang ada di sepanjang jalan menuju ke pantai itu, mohon maaf, yang dipajang di depan itu alat kontrasepsi itu pasti habis. Dan juga kemudian kita bisa melihat nanti 3 bulan atau 4 bulan setelah tahun baru itu angka pernikahan usia anaknya naik atau tidak. Itu akan bisa kita lihat seberapa kemudian pengaruhnya yang terjadi globalisasi seperti entah ke Kaliurang, entah ke pantai, itulah kemudian kasus-kasus seperti itu ya biasanya. Tapi di sini memang kalau kita bicara data berdasarkan survei dari BPS itu 65% disebutkan faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu sebenarnya lebih kepada alasan kalau udah lulus SMA tak nikahkan aja
supaya meringankan beban orang tua. Tapi kemudian kenyataannya justru nanti biasanya akan menambah beban orang tua karena apa? Belum siap secara ekonomi, belum siap secara mental, belum siap secara sosial. Akhirnya tadi pertengkaran, dia cerai, balik lagi ke rumah sudah bawa anak, jadi malah tambah beban orang tua. Oke, lanjut. Oke. Nah, kalau dampak jelas dampak yang ditimbulkan ini memang kemudian tidak saya ambil secara detail, tapi dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak itu apa atau pernikahan dini? Yang jelas resiko putus sekolah. Bayangkan kalau kita berpikir normal saja, usia 19 tahun, meskipun secara regulasi itu oleh pemerintah sudah boleh, tetapi kita bisa menghitung usia 7 tahun masuk SD, ditambah 6 tahun berarti 13 tahun, berarti baru lulus SD kan? Usia 13 tahun, tambah 3 tahun berarti baru lulus SMP, usianya baru 16, ditambah 3 tahun 19 itu baru lulus SMA. Kalau kemudian mungkin masuk sekolahnya itu sesuai dengan aturan 7 tahun baru masuk. Bisa kita bayangkan begitu lulus SMA, belum tahu bagaimana susahnya mencari pekerjaan, bagaimana susahnya kemudian mendapatkan penghasilan, belum tahu bagaimana keluarga itu kemudian harus hidup bersosial dengan masyarakat, harus menikah. Oke, secara aturan pemerintah, kan secara aturan pemerintah boleh, undang-undangnya boleh, iya. Undang-undangnya itu jelas, Undang-Undang 6 2019 menikah itu di usia 19 tahun. Tapi sudah siap atau belum? Nah, itu yang menjadi masalah. Siap secara ekonomi, siap secara fisiknya, siap secara sosial, maupun siap secara yang lainnya itu yang perlu kita pikirkan. Kemudian kalau usia segitu, makanya usia 16 tahun atau tadi 15 tahun menikah, apa dampaknya? Pasti tidak melanjutkan sekolah. Ya, ini nanti akan menjadi lingkaran. Pasti tidak melanjutkan sekolah. Kalau kemudian hanya lulus SD atau bahkan tidak lulus SMP atau bahkan mungkin baru lulus SMP tapi tidak lulus SMA, bayangkan bagaimana dengan ijazah SMP mendapatkan pekerjaan? Tentunya akan mendapatkan pekerjaan yang juga kemudian di sektor informal atau tidak layak, gajinya tidak sesuai UMR, kemudian hanya mendapatkan pendapatan rendah. Kalau pendapatannya rendah, ya, kalau pendapatannya rendah akan berdampak pada apa? Ya tentunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kalau gaya hidupnya masih seperti mungkin seperti kita ini kemudian tahunya hanya enaknya, kemudian harus bisa membagi uang itu untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk dan lain sebagainya, untuk membeli susu anak. Bisa kita bayangkan dengan uang yang terganggu. Kalau teman-teman semua mungkin tidak pada posisi itu, tetapi kalau kemudian ada teman kita yang lain di posisi seperti itu, kita bisa membayangkan betapa beratnya. Teman-temannya masih senang ke kafe seperti ini, nongkrong seperti ini, sementara di rumah harus gendong bayi, kemudian harus ngomong dan lain sebagainya, harus mikirkan kemudian masakan suaminya dan lain sebagainya. Itu kita bisa bayangkan betapa kemudian tingkat stresnya itu tinggi. Dampak yang lain, kalau pendapatan rendah jelas, kemudian kesehatan fisik yang belum siap melahirkan. Nanti sama itu di belakang adalah perlu kita memahami bahwa ya, alam reproduksi terutama perempuan itu ada kesiapan untuk bisa membesarkan atau mengembangkan janin yang ada di dalam perut atau di dalam rahim itu. Usia yang paling bagus itu adalah 20
sampai 30 tahun untuk perempuan atau syukur di 21. Kenapa seperti itu? Karena memang usia di 20 atau 21 itu posisi rahim itu betul-betul sudah siap, sudah matang untuk kemudian apa istilahnya panggulnya juga sudah siap, sehingga kalau untuk melahirkan tidak ada kesulitan untuk melahirkan. Itu kenapa kemudian kita mendorong bahwa 19 tahun secara hukum boleh, menikah boleh, tapi kalau bisa punya anak ya di umur 20 atau 21 tahun pada posisi kemudian alat reproduksi khususnya rahim itu posisi betul-betul sudah siap untuk membesarkan janin di dalam perutnya, sehingga nanti lahir anaknya ya anak yang sudah betul-betul siap dan mapan. Oke, kita lanjutkan saja. Kalau itu tadi jelas ketidaksiapan mental nanti akan berdampak pada pertengkaran, kemudian akhirnya apa ada kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Nanti larinya ya apa? Ya akhirnya tadi itu dianggap perceraian yang sangat. Oke, lanjut. Oke. Ini sudah mulai masuk yang agak menarik. Karena selama ini mungkin banyak yang kemudian kita itu kadang-kadang kalau berbicara itu dianggap sesuatu yang kalau Riskesdas, kalau ini SDKI 2012 sebenarnya sama di Riskesdas tahun 2018 itu masih hampir sama, bahwa 31,2% termasuk laki-laki itu yang mengetahui bahwa perempuan dapat hamil hanya dalam 1 kali melakukan hubungan seksual. Berarti banyak yang tidak tahu bahwa kemudian melakukan hubungan seksual itu kemudian bisa terjadi kehamilan. Nah inilah nanti teman-teman pentingnya kemudian kita mengetahui terkait dengan masalah kesehatan reproduksi. Sekarang saya mau tanya dulu, kalau apa istilahnya alat kelamin laki-laki disebut namanya apa? Yang tegas. Ya, mohon maaf karena ini memang edukasinya terkait dengan itu, jadi tidak ada masalah. Karena apa? Kalau kita biasanya di masyarakat gitu, kita selalu salah kaprah. Saya orang yang paling nggak senang kemudian kalau kemudian ada di kita pakai celana burungnya nanti tidak serba. Burungnya mana? Baiklah yang kemudian sudah salah itu. Jadi kalau kita mau mendidik anak kita itu paham terkait dengan reproduksi ya dari awal, itu kemudian memang bukan tabu, tetapi memang tidak boleh itu kemudian ditabukan. Kalau itu memang namanya istilahnya jenis kelamin itu laki-laki itu penis, perempuan sebagainya, ya sebut itu namanya. Jangan kemudian kita biasakan dari anak-anak kita didik mungkin dengan sebutan-sebutan yang lain, karena itu akan menjadikan bias. Sementara nanti kalau sudah bias itu kemudian akhirnya pemahamannya berbeda gitu. Dek pakai celana dek, nanti dan serabinya kelihatan, pikirnya serabi apa kan. Nah ini yang masih kemudian di dalam masyarakat kita yang perlu kita pahami ini. Di kasus ini saya tak bercerita sedikit. Saya bercerita sedikit. Kami itu setiap tahun dari 2020 itu keliling ke desa-desa melakukan sosialisasi kedewasaan usia perkawinan. Dan kemudian selain kami sebagian buku, kami juga membawa narasumber. Dan narasumber kami itu tidak hanya sekedar dokter atau bidan, tapi biasanya yang saya bawa adalah dokter SPOG. Jadi untuk menarik masyarakat itu supaya memang kemudian banyak tanya terkait dengan masalah kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Ada teman sejawat kami, dokter SPOG itu yang kemudian bercerita, ada
laki-laki dan perempuan datang dia mau berkonsultasi, dok, ini teman saya bilang teman saya sudah 3 bulan kok tidak menstruasi. Ditanya, ini siapanya? Ini pacar saya, dok. Oke, kalau gitu kita periksa dulu saja ya. Oke, setelah diperiksa di USG, kemudian dilihat bahwa di dalam itu karena sudah lebih dari 3 bulan, dok, di perut saya kok ada yang bergerak-gerak seperti cacing. Nah, masih sampai di situ masih belum paham. Ini mahasiswa, dua-duanya mahasiswa. Iya, dua-duanya mahasiswa. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari bersama di sini supaya benar-benar tahu kaitannya dengan alat kesehatan reproduksi. Kemudian setelah diperiksa duduk harus ditanya. Kalian berdua itu bagaimana kesehariannya di dalam pacaran? Kami pacaran biasa-biasa saja, dok. Maksudnya hubungan kamu di dalam berpacaran seperti apa ya? Kami biasa-biasa saja. Kemudian dokternya bilang, Dek, tahu tidak bahwa yang di dalam perut itu adalah bayi atau janin? Yang perempuan bilangnya apa? Dok, sumpah dok, saya belum pernah melakukan hubungan suami istri. Menarik kan? Saya belum pernah melakukan hubungan suami istri. Nanti kalau tidak percaya, tolong ini dokter ide. Ya, dokter ide itu yang cerita dokter ide. Ya, dan dari UGM. Terus kemudian ditanya, lah terus selama ini kamu pacarannya seperti apa? Ya, cuma gesek-gesek. Ini saya katakan nggak apa-apa karena ini memang kita istilahnya belajar reproduksi, jadi tidak ada yang sama. Cuma gesek-gesek. Oke. Nanti bisa dibaca itu dalam buku itu di sekitar halaman 40 atau sebelum 40 terkait dengan masalah kehamilan yang sudah diberikan. Ya. Di sini halaman 40 itu kaitannya dengan kesehatan reproduksi, nanti di belakangnya ada kaitannya dengan masalah kehamilan yang tidak diinginkan atau KHD. Jadi sel sperma itu semangatnya juga seperti semangatnya laki-laki dalam mencintai perempuan. Semangat. Kalau kemudian laki-laki dan perempuan itu entah namanya disebut kalau anak muda sekarang istilahnya petting, gitu ya. Kemudian keluarnya kan hanya di jendela atau di pintu, kan sampai masuk dong. Tapi karena sel sperma itu juga mempunyai daya juang untuk kemudian bagaimana bertemu dengan sel telur. Itu juga akhirnya bagaimana dia berlari dengan cepat. Nah inilah yang kemudian mungkin tidak dipahami oleh teman-teman semua. Gitu. Oh ternyata sekali berhubungan ini, kalau ini mungkin sekali berhubungan tapi sudah masuk itu. Yang tidak masuk di pintu pun kemudian bisa terjadi. Nah inilah yang mari adik-adik kita harus hati-hati. Ada kasus itu betul terjadi, nanti bisa dikonfirmasi ke dokter, ceritakan dokter ini. Dan ini memang kemudian kita bawa untuk edukasi ke masyarakat. Kasus seperti itu bisa terjadi, meskipun mungkin dalam satu atau dalam 100 kejadian mungkin satu kasus yang terjadi, tapi bisa terjadi seperti itu. Kalau kemudian yang laki-lakinya sehat, yang perempuannya sehat, posisinya semuanya pas posisi istilahnya subur semua, ya sudah. Ini gambarannya seperti ini. Jadi banyak yang memang kemudian dari sekian ini pun kemudian saya yakin tidak semuanya sudah paham terkait dengan kesehatan reproduksi. Saya yakin menstruasi pertama tidak bercerita kepada bapak ibu, tetapi ceritanya pasti kepada teman sahabat. Sebagai ibu, tapi ada juga yang sama sekali cerita-cerita terkait dengan masalah kesehatan reproduksi lebih banyak kepada temannya daripada kepada ibu. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu saja. Ya, oke, slide selanjutnya. Ya,
Oke, ini edukasi tentang pendidikan itu seperti ini pemberdayaan. Dan nanti oke selanjutnya kemarin sudah disusun sama panitia untuk fokus di kaitannya dengan mapping KSS. Ini kalau ini terkait dengan apa yang bisa dilakukan. Sebenarnya gini, apapun yang terjadi, ya, terjadi pernikahan dini, terjadi kehamilan yang tidak diinginkan itu, meskipun bunyinya kehamilan yang tidak diinginkan itu, kemudian jangan kemudian semua bergerak menjauhi. Nah, yang terjadi di masyarakat kan seperti itu, kan kemudian dikucilkan, kemudian tidak ada yang kemudian mendekat. Sementara sebenarnya semua itu adalah korban. Ya korban karena orang tuanya tidak pernah memberikan edukasi, ya korban karena masyarakat atau lingkungannya tidak bisa memberikan edukasi, ya korban dari mungkin pemerintah juga melalui lembaga-lembaganya belum bisa memberikan edukasi yang baik, sehingga kemudian melakukan apa istilahnya hubungan suami istri yang kemudian belum boleh dilakukan dan kemudian menjadi. Kalau sudah ada korban seperti itu ya jangan dikucilkan, kita hadir bersama untuk kemudian memberikan pendampingan. Oke, lanjut. Ya, ini kalau adik-adik atau teman-teman semua, jadi banyak sebenarnya kalau saya tapi bahwa kebutuhan dasar terkait dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSS itu lebih kepada beberapa hal. Yang pertama tadi kaitannya dengan informasi yang akurat dan komprehensif. Saya lihat di pojokan itu sudah ada gambar bagaimana kemudian menstrual produk dan lain sebagainya. Kemudian kemarin juga teman-teman di kita juga sebenarnya ada apa namanya istilahnya ada aplikasi yang namanya Oki Indonesia. Oke, Indonesia itu nanti bisa di-download, itu juga dalam rangka kerjasama pemerintah daerah itu untuk kemudian memberikan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Nanti di sana juga ada masalah menstruasi, kemudian kapan harus dipersiapkan dan lain sebagainya di sana ada. Kabarnya kabar laki-laki, kabarnya kabar perempuan. Oke, Indonesia. Saya punya juga. Pubertas dan perubahan tubuh. Saya yakin kalau ada tadi ada informasi, ada yang usianya masih 15 tahun, 16 tahun, bisa jadi perubahan-perubahan itu memang kemudian pelajaran di sekolah atau pelajaran itu sebenarnya sudah disampaikan, cuma mungkin tidak detail. Dan yang menjadi permasalahan itu adalah kalau kita membicarakan terkait dengan kesehatan reproduksi itu pasti seolah-olah dianggap tabu. Ini yang menjadi kendala. Yang kita punya permasalahan itu, badan saya kok semakin besar, kemudian pinggul saya kok semakin besar, kemudian suara saya kok berubah, hal yang laki-laki, kemudian kok ada tubuh rambut yang tidak pada di kepala. Nah ini kadang-kadang kan cuma menjadi pemikiran sendiri, tetapi kemudian tidak pernah bisa disaringkan atau didiskusikan. Mau tanya kepada temannya, kayak gitu aja kok diceritakan, itu kan sudah di-cut dulu sebelum kita sebenarnya mau diskusi terkait dengan itu. Ini informasi yang terkait yang seperti itulah yang kemudian sebenarnya mulai perlu dari awal, termasuk tadi. Kalau yang sudah mulai nanti tidak dirasa punya anak, ya dibiasakan dari kecil. Nanti ditanya, ini namanya apa? Kalau mau pipis itu yang untuk jalan pipis untuk laki-laki namanya apa? Disampaikan namanya, jangan kemudian disamarkan dengan sebutan-sebutan yang biasa di masyarakat. Itu kemudian termasuk kontrasepsi dan pencegahan.
Kalau sekarang mungkin sudah lumayan gitu. Pernah tidak ada ingat tidak atau teman-teman ingat di Jogja dulu pernah ada wacana untuk kemudian ada ATM kondom. Belum. Jadi ini masih di usianya kelahiran di atas 90-an, di atas 2000-an. Sekitar tahun 97-98 itu ada wacana kemudian bagaimana untuk mencegah penularan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS itu ada ATM kondom. Tapi dengan dalih budaya, dengan dalih kemudian moral dan lain sebagainya, semua hampir menolak. Saya terus terang orang juga beragama, saya orang Islam, tetapi waktu itu karena kita melihat di sisi jumlah kasus AIDS yang ada di DIY, HIV/AIDS sudah tinggi, kami mendukung sebenarnya. Cuma kemudian banyak yang nah inilah kemudian seperti kontrasepsi itu pun banyak yang malu-malu juga kan kalau umpamanya di warung pun ditanya mau beli apa, mau beli sarung. Nah, bukan kalau kondom itu cukup. Ini bukan masalah kemudian kita melegalkan, tetapi kita belajar bahwa harus ada keterbukaan terkait dengan masalah edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Kemudian infeksi penyakit menular seksual, kemudian relasi sehat batasan pribadi, termasuk persetujuan konsen itu dalam hal biasanya pacaran itu juga harus ada hal-hal yang perlu apa istilahnya adik-adik bisa menyadari bahwa kemudian kalau saya menyetujui seperti ini nanti konsekuensinya seperti apa. Kalau saya memperbolehkan pasangan saya seperti ini, konsekuensinya apa? Itu juga harus diketahui. Jangan kemudian karena apa istilahnya biasanya kalau di hasil kajian kami itu alasan kemudian melakukan hubungan seksual itu kalau perempuan karena alasannya sayang, tetapi kalau laki-laki biasanya karena alasannya mau mencoba. Ya atau tidak alasannya. Nah ini nanti yang adik-adik yang rugi siapa? Ya adik-adik itu bukan siapa-siapa. Identitas gender dan orientasi seksual saya kira seperti itu tadi. Jadi kita harus berani kalau memang kemudian bisa berkata tidak nanti di dalam buku ada. Coba bukunya yang masih ada dalam plastik berapa? Yang belum dibuka sama sekali berapa orang? Ada masih dalam plastik. Nah, mudah-mudahan nanti bisa segera dibuka. Oke. Kemudian ini di pemerintah kita juga memang kemudian belum ada kaitannya dengan pendidikan kesehatan seksual secara inklusif itu di sekolah-sekolah itu paling itu tapi di halaman itu alat reproduksi laki-laki gambarnya yang itu ada bawahnya ada gambar penis, ada gambar testis dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah dijelaskan ini itu akan menyebabkan apa atau berakibat seperti apa itu tidak pernah. Hanya sekedar untuk tahu saja alat kemudian reproduksi perempuan di sini juga di halaman 45 atau 50 itu ada itu juga hanya disebutkan seperti itu. Tapi kemudian kalau umpamanya sudah kemudian hubungan itu menyebabkan ini dan lain sebagainya itu jarang diceritakan. Itu yang perlu kemudian kita dorong untuk kemudian orang-orang tua dalam tanda kutip ya guru, ya orang tua, ya masyarakat dan lain sebagainya itu kemudian memiliki memiliki perhatian terhadap kesehatan reproduksi. Oke, kemudian ini perlindungan dari risiko kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan anak, kekerasan seksual dan lain sebagainya itu juga saat ini itu belum terlalu maksimal kemudian untuk dilakukan oleh pemerintah. Lantas apa? Nanti kemudian akses layanan juga mungkin masih sedikit. Adik-adik atau teman-teman yang di sini
Ada yang tahu tidak kalau pemerintah itu sebenarnya memberikan layanan terkait dengan konseling? Apa bentuknya? Ada yang tahu? Layanan online. Konseling online. Kalau ngetrennya ada yang tahu nggak? Namanya apa gitu? Ya. Oke, Puspaga. Ya, Tesaga berarti dari Polri Panas mengingatkan. Betul. Oke. Kita lanjutkan. Ini kebutuhan dasarnya seperti ini. Apa yang perlu kita lakukan atau permasalahannya? Lanjut satu slide. Ya. Oke. Tadi sudah saya sampaikan. Dan hambatan akses remaja terhadap HKSR itu yang pertama adalah bahwa anggapannya itu HKSR itu hanya untuk dewasa. Sementara mestinya hak kesehatan reproduksi itu sudah diketahui sejak anak itu ingin tahu. Bu, mau pipis? Laki-laki ya sudah, itu celananya dilepas, burungnya dipegang, burung lagi. Ya kan? Nah, bilangnya kan seperti itu, burungnya. Nah burung lah, sementara bapaknya burungnya yang ada di dalam sangkas di atas, bapak itu juga burung. Kemudian larangan berbicara soal seksualitas baik di rumah maupun di sekolah. Ini semua hampir terjadi gitu di rumah. Mau tanya ibu, kok saya itu dulu lahirnya dari mana toh? Nah ini juga banyak yang biasa sudah cerita. Aku itu dulu lahirnya macam-macam. Ada yang kemudian dari entah dari mulut, entah dari perut atau apa gitu. Itu banyak yang kemudian membiaskan. Ini kemudian yang seperti itu, apalagi di sekolah gitu. Di sekolah itu kita memang kemudian betul-betul sangat saat ini masih dibatasi. Mungkin tidak hanya di Jogja saja, tapi hampir di seluruh Indonesia sama, bahwa kemudian berbicara terkait dengan masalah kesehatan reproduksi atau seksualitas itu dianggap sesuatu yang tabu. Kemudian kurangnya informasi dan edukasi, oke, itu memang kemudian informasi dan edukasi itu juga saya kira masih kurang. Adik-adik saya kira masih lebih banyak mencari informasi sendiri dari gadget, kemudian untuk mendapatkan informasi kalau siklus menstruasi itu ada 22 hari itu, kemudian nanti masa subuhnya itu pada hari keberapa gitu. Saya kira juga tidak semua paham loh. Yang siklusnya 25 hari berarti nanti masa subuhnya itu di hari keberapa setelah menstruasi. Ada yang tahu? Itu harus tahu. Itu harus tahu ada. Terutama yang perempuan, yang laki-laki mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi perempuan ya. Nah ini rata-rata hanya dari dari apa istilahnya, dari media sosial. Kemudian akses layanan terbatas, oke, dan stigma rasa malas, oke, saya masih ada 2 slide yang di belakang tadi. Nah, dukungan dan harapan negara, saya yakin adik-adik pasti pengennya bagaimana sih negara ini kok tidak memberikan layanan atau kok tidak hadir terkait dengan masalah kesehatan reproduksi. Kemudian ketersediaan tenaga profesional baik konselor tidak dulu itu juga jumlahnya masih kurang. Kemudian keterlibatan remaja. Kalau remaja itu kalau di sini sebenarnya di masyarakat itu ada yang disebut dengan PINK-R, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu kita juga mendorong untuk dibentuk di kelurahan-kelurahan. Itu sebenarnya bagaimana kemudian nanti di sana terjadi yang disebut dengan peer counseling atau konseling sesama remaja. Karena apa? Karena kalau kita hidupkan peer counseling itu kemudian kalau ada pertanyaan atau permasalahan terkait kesehatan reproduksi itu dijawab dengan benar gitu. Tapi kalau dengan sebayanya yang mungkin tidak paham terkait dengan kesehatan reproduksi bisa jadi malah salah informasi. Kemudian kolaborasi dengan komunitas dan peningkatan literasi digital. Oke, selanjutnya. Baik, teman-teman atau adik-adik tadi sudah disebutkan
pemerintah hadir. Pemerintah itu hadir terkait dengan masalah layanan itu. Sekarang ada yang disebut dengan Puspaga atau pusat pembelajaran keluarga. Pusat pembelajaran keluarga itu tidak hanya masalah kesehatan reproduksi, tetapi semua mau curhat, mau punya permasalahan, kemudian mau konseling itu bisa. Kemudian ada telepon sahabat anak dan keluarga. Kalau teman-teman semua kemudian kalau mau ke Puspaga ya jauh dari kos atau dari rumah, saya harus datang gitu. Pakai nanti telepon sahabat anak dan keluarga. Ada yang kemudian di Tesaga itu kemudian datanya hanya cerita. Saya butuhnya hanya cerita, tidak butuh diberi solusi. Jadi orang itu kadang ada yang bingung mau menumpahkan permasalahan atau apa itu, kemudian dia hanya telepon terus cerita. Tidak minta solusi apa? Ada. Kemudian ada juga UPT BPA, ada Satgas BPA, ada Posyandu, ada sekolah siaga kependudukan. Kami juga mendorong untuk kemudian sekolah-sekolah itu dibentuk yang disebut dengan sekolah siaga kependudukan. Sekolah siaga kependudukan itu terkait dengan masalah pengetahuan, terkait dengan masalah kuantitas penduduk, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, termasuk persebaran penduduk, dan kemudian kaitannya dengan masalah kepemilikan legalitas penduduk itu harus dipahamkan. Masa ada di sini, ini semua orang Jogja atau ada orang yang dari luar Jogja? Mohon maaf. Jogja. Ke Jogja, sekolah, kuliah, nanti kalau sudah selesai kuliah tidak balik. Tapi kemudian punya suami di sini atau kerja di sini. Nah, yang orang-orang Jogja sendiri itu kalau tidak melek terhadap kependudukan, bisa jadi nanti ganti malah dia keluar gitu. Karena yang bekerja di sini ini banyak yang teman-teman yang orang luar Jogja masuk Jogja, tapi kemudian yang orang Jogja sendiri tidak senang. Oke, lanjut. Yes, teman-teman. Ini tadi kalau tadi itu baru tulisannya, ini sudah mulai masuk kepada logonya. Ada Tesaga, ada Puspaga, ada Sapa 129, ada Satgas, ada UPT BPA. Nanti mungkin filenya boleh kok tidak usah difoto, nanti biar dibagikan sama teman-teman semua. Oke, selanjutnya harus kemana? Nah itu kok cuma logo saja, lalu saya kalau mau menghubungi mana? Ada gula komplit ya. Puspaga Prima itu berarti puspaganya tinggi, tempatnya di Jalan Tentara Rakyat Mataram, di sebelah utaranya DP3. Kemudian ada sosnya juga komplit. Kemudian kota Yogyakarta juga punya yang disebut dengan Puspaga Kenari. Kemudian juga Kulon Progo punya, Gunung Kidul punya, Bantul punya, Sleman punya, semua punya. Itu yang disebut dengan Puspaga. Puspaga itu pusat belajar keluarga tadi, itu bagaimana kemudian silakan kalau mau berkonsultasi terkait dengan masalah keluarga, termasuk nanti dalam produksi. Siapa yang ada di belakang layarnya? Yang ada di belakang layarnya itu adalah teman-teman psikologi klinis. Jadi bukan hanya sekedar seperti saya, tetapi memang kemudian pemerintah meng-hire teman-teman psikologi klinis yang kemudian bisa memberikan solusi seandainya ada permasalahan-permasalahan dari teman-teman yang membutuhkan. Kemudian Tesaga namanya ini telepon sahabat anak dan keluarga. Itu juga bisa ada WA-nya, boleh di-chat. Boleh chat, boleh tanya. Sekarang coba chat saja, tanya ini hari libur, kira-kira nanti ada yang respon atau tidak. Itu juga dulu nanti sebagai untuk kami untuk kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan kinerjanya. Ya apa, silakan saja. Di situ mau cerita boleh, kemudian mau konsultasi juga boleh. Saya ini kerjakan skripsi nggak selesai, dosennya itu masalah seperti itu boleh.
bukan bantu yang bantu biasanya nanti pasukan hijau ya, pasukan biru kalau sekarang ini katanya yang semuanya serba siap gitu. Oke, kita lanjutkan. Masih ada lagi ya. Nah ini SAPA 129 itu juga hampir sama. Ini sebenarnya apa istilahnya hotline SAPA 129, tapi di WhatsApp-nya ada 08 111 29 129. Ini juga layanan pengaduan, kemudian semua bisa bercerita di situ. Atau kemudian saya mempunyai permasalahan, saya itu dipaksa-paksa untuk membuktikan cinta kepada pacar saya dipaksa untuk kemudian berhubungan suami istri, itu bisa saja, boleh saja kita seperti itu. Inilah bagaimana kemudian kita mulai saat ini itu bahwa hak kesehatan seksual dan reproduksi itu harus mulai kita apa ya istilahnya pick up gitu. Jadi kita naikkan gitu. Jangan hanya kemudian menjadi apa istilahnya speak up ya. Kita speak up kan supaya kemudian kita mempunyai kesempatan untuk menginformasikan ini. Jangan hanya kemudian ditahan menjadi permasalahan sudah terlanjur. Akhirnya ya sudah yang menjadi beban dan menjadi punya permasalahan tanggung jawab ya kita sendiri. Oke, itu kemudian lanjut lagi. Kalau sudah menjadi permasalahan kemana larinya? Waduh, ini sudah terjadi kekerasan. Kekerasan itu tidak hanya di dalam rumah tangga, itu tidak hanya suami istri, tapi kekerasan dalam pacaran bisa terjadi. Dan itu juga justru banyak terjadi. Nah, larinya kemana? Bisa yang disebut dengan lembaga layanan dari UPT PPA, unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak. Jadi di situ kemudian akan diberikan pelayanan bagaimana kalau kemudian terjadi ancaman atau kemudian perlu tempatkan di rumah aman gitu. Itulah kemudian nanti fungsinya kalau dan informasi ini saya berharap tidak hanya untuk 50 orang yang ada di sini. Jadi kalau Mbak Zara, Mbak Yuyon ini kemudian kembali kalau sekolah ya di sekolahnya bisa cerita, termasuk bukunya kalau diinformasikan. Jadi nanti bisa menyebar, tidak hanya 50 orang yang di sini berhenti, tapi 1 orang menginformasikan kepada 10 orang, berarti paling tidak ada 500 orang yang terpapar terkait dengan masalah hak kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Kalau itu semua bergerak semua, yang OSIS bergerak di OSIS, yang UKM-nya mahasiswa bergerak di mahasiswa, yang kelompok-kelompok bergerak di kelompok, kemudian saling informasi, kemudian saling menginformasikan hal ini, kemudian kita bergerak bersama. Saya yakin kemudian masalah kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi ini lama-lama tidak akan menjadi sesuatu yang disebut tabu, tapi akan menjadi istilahnya perhatian bersama. Kenapa? Kalau itu kemudian bisa kita edukasi sejak dini terkait dengan kesehatan reproduksi maupun kesehatan seksual itu, kemudian kita paham. Kalau kita paham terhadap kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi kita akan lebih aware, akan lebih hati-hati. Oh, ternyata informasi yang benar itu bahwa kalau sudah menstruasi itu umurnya berapapun, kemudian laki-laki itu sudah puber dalam artian sudah istilahnya mimpi basah atau sudah spermanya sudah bisa membuahi, itu melakukan hubungan seksual meskipun umurnya baru 11 tahun atau 9 tahun, tapi kalau sudah menstruasi itu kemudian bisa terjadi kehamilan. Oh, kalau kehamilan umur 13 tahun itu bahwa kemudian rahim itu masih terlalu kecil, kalau umpamanya buah itu masih detail, kemudian belum bisa membesarkan janin secara baik di dalam perut. Resikonya apa? Oh, kalau hamil usia di bawah 19 tahun atau 17, 15 tahun itu kemudian resikonya kalau di kehamilan ya nanti terjadi preeklampsia, ya kemudian terjadi pendarahan,
kemudian janin tidak tumbuh secara normal. Kalau lahir kesulitan melahirkan apa? Oh, dampaknya adalah kemudian ada risiko kematian ibu karena kemudian panggulnya belum siap untuk bisa mengeluarkan janin. Oh, ada risiko kematian anaknya. Itu kan kalau itu kemudian kita sudah tahu dari awal, maka kemudian kita akan yakin kasus yang tadi di tahun 2024 masih ada 421 kasus pernikahan usia di bawah 19 tahun itu nanti tidak akan terjadi. Karena kalau kita berbicara di SDGs pun ya, di SDGs itu di tujuan yang kelima juga disebutkan bahwa penghapusan segala bentuk praktek buruk terhadap anak yang di dalamnya termasuk pernikahan usia anak, itu praktek buruk itu harus dihapuskan. Jadi tidak hanya sekedar menekan, tidak hanya sekedar menurunkan, tetapi kemudian memang harus dihilangkan. Oke, lanjut satu lagi. Ini yang Satgas di wilayah itu, bahkan di kelurahan juga ada Satgas. Jadi kalau ada terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, atau kita tahu ada saudara kita atau ada teman kita yang kemudian menjadi korban kekerasan dari laki-laki atau laki-laki menjadi korban kekerasan dari perempuan, itu boleh. Nanti kemudian akan di tracing oleh teman-teman Satgas. Lanjut terakhir. Ya, terima kasih. Kebetulan kami itu baru mau membangun yang disebut dengan Komite Kerja Pagi. Dalam rangka apa? Untuk bersama mencegah pernikahan usia dini. Jadi pas sekali kemudian kalau kami diundang di sini ini untuk menyampaikan informasi terkait dengan masalah hak kesehatan seksual dan reproduksi, supaya teman-teman semua itu bisa paham terkait dengan hak kesehatan reproduksi harus kemana. Kemudian kalau pengen mencari informasi yang benar, kemudian apa akibatnya, bukunya tolong nanti dibaca. Kalau buku itu sudah dibaca, kalau sudah tidak diperlukan, tolong diberikan kepada teman yang lain yang membutuhkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya tutup. Nanti kita saya bilang Komite Kerja Pandu teman-teman bersama cegah pernikahan ini. Oke, siap ya? Komite Kerja Pandu bersama cegah pernikahan dini. Terima kasih.